Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Kristus Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama melakukan ibadah Antiyuswa. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke dalam peribadatan, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Antiyuswa pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kepada saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Bapak Ibu kami persilahkan duduk kembali. Saat ini di masa Minggu Prapaskah kita masih memperingati bagaimana Tuhan Yesus mengalami masa-masa sengsaranya. Tetapi di dalam masa sengsara Yesus kita merasakan sungguh karena Allah begitu mengasihi dunia, maka Ia memberikan putranya yang tunggal agar kita semua manusia beroleh selamat. Mari bersama-sama kita akan angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru atau NKB 85, baitnya yang pertama dan kedua, Karena Kasih-Nya. Mengapa Yesus dari surga masuk dunia dan berjalan, berdoa dan bergumul dalam damai, jangan baik diterimanya. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bersyukur atas anugerah-Mu yang boleh kami terima hari lepas hari.
sehingga walau kami ibadah masih berada di rumah saja, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami, karena Tuhan senantiasa memegang, menyertai, dan memberikan hari demi hari kekuatan. Karena itu ya Kristus, kami memohon kepadamu, agar di dalam ibadah Adiuso saat ini, Engkau juga turut hadir di rumah-rumah, bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, kami memohon urapan Roh Kudus-Mu, agar membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti, tetapi kami juga turut merasakan tangan-Mu yang menyertai. Kami serahkan seutuhnya diri kami, hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri dengan pujian dari Kidung Jemaat 27. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua, Meski Tak Layak Diriku. Firman Tuhan yang pada saat ini akan kita renungkan bersama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Mari kita buka bersama Alkitab kita, Filipi 2. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan, yang memelihara, serta memberlakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana. Salib bukanlah berarti kesukaran atau nasib yang berat, melainkan penderitaan karena terikat dengan Kristus. Salib bukan penderitaan karena hidup alami, melainkan penderitaan karena kita adalah orang Kristen. Salib bukannya menderita, tetapi menderita dan dibuang demi Yesus Kristus. Itu yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kesengsaraan atau penderitaan itu adalah bagian dari hidup yang kita jalani. Tidak selamanya hidup itu selalu berjalan dengan lancar atau tanpa aral rintangan. Ada banyak timbulnya kesengsaraan dan penderitaan. Misalnya saja, disebabkan karena diri kita sendiri. Seperti sakit penyakit, apalagi di masa tua ini tentu kekuatan fisik kita itu semakin berkurang. Beban pikiran kita mungkin tentang anak-anak kita itu juga belum usai. Ada juga pikiran tentang pasangan kita, tetapi juga ada ketakutan untuk masa depan yang belum terjadi. Atau dirasakan kesepian karena anak-anak semua sudah di luar kota, sedangkan di rumah hanya sendiri saja. Sebab pasangan sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Tuhan. Atau ada kekhawatiran-kekhawatiran lain lagi yang berlebihan. Dan masih banyak lagi. Itu semua timbul karena diri kita sendiri. Tetapi juga mungkin karena ada penderitaan dan kesengsaraan dari orang lain. Sebagai contoh ketidakadilan yang terjadi. Dan ini yang harus kita tolak dengan cara menuntut ketidakadilan ini untuk mendapatkan hak serta meminta pertanggungjawaban dari mereka yang melakukannya. Tapi juga ada yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan disebabkan oleh bencana alam. Di satu sisi bencana alam bisa saja akibat ulah manusia yang tidak bisa memelihara lingkungan semesta, tetapi juga akibat bencana alam yang terjadi akibat alam itu sendiri. Ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, dan sebagainya. Ada juga orang yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan karena iman kita. Dan ini yang tidak dapat kita elakkan. Alkitab menyaksikan di dalam sejarah yang juga membuktikan bahwa jemaat mula-mula mengalami penyiksaan, mengalami penderitaan, penindasan, bahkan pembunuhan. Tidak sedikit mereka yang mati martir karena iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana kita memandang penderitaan ini atau kesengsaraan ini dalam dasar iman percaya? Bagi masyarakat banyak,
penderitaan itu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, yang harus dijauhi, ditolak, atau bahkan tidak diterima, karena bisa mengganggu dan menghambat jalannya kehidupan. Bahkan dalam tradisi Jawa, kita mengenal ada sebuah upacara yang bernama upacara ruatan, yang masih dilakukan di berbagai macam tempat untuk memberlakukan ajaran dari Sunan Kalijaga, yang mana berupaya untuk mengatasi atau menghindari sesuatu seperti kesusahan, kesulitan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, lalu bagaimana pandangan Kristen tentang penderitaan dan kesengsaraan ini? Ada pandangan yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah sumber berkat. Jadi orang Kristen yang diberkati itu adalah mereka yang sukses hidupnya sebagai bentuk ganjaran atas doa-doa dan juga kebaikan yang selama ini mereka telah perbuat. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak sukses, ada orang Kristen yang tidak makmur, itu berarti tidak diberkati Tuhan. Nah, kita jemaat Gereja Kristen Jawa tidak menganut pandangan Kristen yang demikian. Sebab di Alkitab banyak sekali contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya sulit, hidupnya susah, tetapi mereka masih diberkati oleh Tuhan. Kita mungkin bisa mengingat kembali cerita tentang janda di Sarfat. Nah, saudaraku, dalam pandangan iman kita sebagai orang Kristen, penderitaan dan kesengsaraan itu adalah bagian dari iman percaya kita. Sebagaimana mengacu kepada penderitaan yang Yesus lakukan untuk manusia. Penderitaan dan kesengsaraan itu ada untuk memacu dan membangun diri kita semakin lebih baik lagi. Alkitab juga menyaksikan bahwa penderitaan bukanlah sebuah kutukan, sebagaimana yang diceritakan dalam kisah Ayub yang diizinkan Allah untuk mengalami penderitaan. Tetapi penderitaan juga bisa merupakan suatu karunia Tuhan. Mari kita buka Filipi 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29 yang mengatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan saudara-saudara dipakai oleh Tuhan juga merupakan sebuah karunia, menderita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah menjadikan jalan penderitaan itu sebagai sarana untuk taat, bahkan dikatakan taat sampai mati. Dan hal itulah yang kemudian kepadanya dikaruniakan semua kemuliaan dan kuasa. Penderitaan Yesus yang membawa kehidupan bagi kita di dalam pengorbanannya di kayu salib yang memberikan pengampunan, tetapi juga memberikan penyucian dosa, bahkan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kesengsaraan, melihat penderitaan sebagaimana Yesus menjadikan penderitaannya sebagai sesuatu yang positif, inilah yang diinginkan Tuhan atas umatnya. Tuhan ingin bahwa ketika kita merasakan jalan hidup yang tidak mudah, Dia ingin kita melihat dan mampu menjadikannya sebagai sesuatu yang memacu diri agar kita lebih baik lagi. Pelan demi pelan membangun diri agar kita tetap kuat dan kokoh. Dan sebagaimana Yesus taat
Dia juga menginginkan tatkala kesengsaraan dan penderitaan itu hadir dalam setiap orang percaya, kita tetap taat, kita tetap bersandar kepada Dia Tuhan. Karena Dialah Tuhan sumber kuat kita, sumber kehidupan kita. Dia ingin Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini beribadah di rumah menjadi seorang pribadi yang tangguh, yang semakin dewasa, yang semakin kuat. Dia tidak ingin kita menjadi anak yang cengeng atau anak yang gampang. Ibrani 12 ayat 8. Ibrani 12 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 8. Tidak ada orang di dunia ini yang mau menderita sengsara. Semuanya pasti ingin hidup baik, hidup sukses, hidup kaya raya, bahkan besok semua pengen masuk surga. Tetapi kita menyadari bahwa penderitaan itu adalah bagian dari iman kita selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya ingin bercerita, ada sebuah kisah nyata bagaimana kesengsaraan dan penderitaan itu justru bisa memacu diri, tetapi juga membangun diri. Kisah ini nyata terjadi dalam kehidupan Charlotte Elliott. Bapak Ibu bisa melihat sendiri, ini gambar fotonya, Charlotte Elliott. Charlotte ini lahir pada tanggal 18 Maret 1789. Dia meninggal dunia pada usia yang cukup tua, diberikan karunia sampai usia 82 tahun, tanggal 22 September 1871. Jadi kalau misalkan masih ada, dia baru beberapa hari yang lalu ulang tahun. Ketika Charlotte Elliott ini berusia 32 tahun, dia ditimpa suatu penyakit yang menyebabkan dirinya hampir meninggal dunia. Tetapi mukjizat Tuhan itu masih ada padanya dan dia masih diberikan nafas. Hanya saja dia harus mengalami lumpuh sepanjang sisa hidupnya. Bayangkan saudara, baru 32 tahun usia yang masih sangat muda, sampai 82 tahun dia tidak bisa berjalan. Tentu saja dia begitu amat terpukul oleh kenyataan bahwa dirinya menderita sengsara. Dalam kondisi saat ini, ia merasa tidak berguna dan hampa. Tetapi di tengah-tengah kesedihannya yang begitu mendalam, di tengah-tengah kekecewaan dan keterpurukannya, dia teringat pada suatu hari ada seorang tamu dari ayahnya yang datang ke rumahnya dan melihat kondisinya. Lalu dia berkata bahwa di hadapan Allah semua orang itu diterima sebagaimana adanya. Charlotte kemudian dikuatkan kembali dari satu kalimat ini. Kesedihannya kemudian dipulihkan, kekecewaannya kemudian hilang. Lalu dengan tangannya yang masih terkulai, dia memulai meraih pena, kertas, dan menuliskan sebuah doa. Dan dari doa inilah yang kemudian menjadikan sebuah lagu di gereja sepanjang masa dengan judul Meski Tak Layak Diriku. Kidung Jemaat 27 yang tadi sudah kita nyanyikan dan sebentar lagi akan kita nyanyikan kembali. Ia merasakan bahwa kesengsaraan dan penderitaan dirinya semua sirna. Tatkala Yesus mau memberikan dirinya dalam penderitaan yang amat sangat bagi Charlotte. Charlotte merasa bahwa dirinya yang begitu lemah,
begitu putus asa, sakit, tetapi dia diterima oleh Tuhan. Dan inilah yang memberikan semangat hidupnya yang baru, yang tadinya padam kembali semangat, bahkan melalui lagu-lagunya itu justru menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sepanjang Charlotte Elliott hidup, dia telah mengubah 115 himne bagi gereja. Lagu-lagu yang sudah dinyanyikan beratus-ratus tahun lamanya, dan termasuk juga sudah beratus-ratus kali kita nyanyikan di dalam gereja, lagu ini sudah menguatkan bagi banyak orang. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu engkau memanggilku. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang kita alami itu belum seberapa dibandingkan penderitaan Yesus di atas kayu salib. Jadi apabila saat ini di antara Bapak, Ibu, dan Saudara semua ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesusahan, kesengsaraan, ketakutan, kecemasan, kita tidak tahu masa depan akan seperti apa. Ingat, saudara tidak pernah berjalan sendiri. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, Tuhan Yesus hadir bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dia mau datang mengangkat kita, Dia mau mengopang kita, tetapi Dia juga mau menguatkan kita. Dia mau memanggulnya bersama dengan kita semua. Jadi mari, bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat, yang mengalami begitu banyak kesulitan di dalam hidup, izinkan Dia masuk dalam hati kita, agar kita beroleh kelegaan, agar kita beroleh ketenangan di dalam sengsara dan penderitaan kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan kembali angkat pujian dan menghayati panggilan kita bersama dengan Kristus Tuhan. Kidung Jemaat 27, baitnya yang ketiga dan keempat, meski tak layak diriku.
Mari bersama kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu memahami dan mengerti kehidupan kami. Sungguh kami merasakan bahwa hari-hari yang tidak mudah selama 1 tahun kami lewati ini. Tetapi tangan Tuhan tetap menopang, menguatkan. Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami, sehingga ketika hari-hari yang tidak mudah dilewati, karena setiap kami bergumul dengan kondisi kami, dengan sakit penyakit, dengan kehilangan pasangan kami yang sudah bertahun-tahun bersama membangun biduk rumah tangga, ketika kami harus melepaskan anak-anak untuk berumah tangga dan jauh dari kehidupan kami masih dapat berkarya dan menghidupi panggilan kami, itu semua karena Tuhan. Terima kasih ya Yesus atas hari-hari yang sudah kami lalui ini. Dan melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan bahwa pada hari-hari yang akan datang Engkau pun juga akan masih bersama dengan kami, sehingga kami masih ada sukacita dan bahagia untuk menjalani hari demi hari. Di dalam persekutuan kami mengingat Tuhan bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu kami yang masih harus kontrol ke rumah sakit, bagi mereka yang masih harus opnam di rumah sakit, bagi mereka yang sampai hari ini membutuhkan secuil mukjizat dari Tuhan untuk mengalami kesembuhan, bagi kami yang masih harus berjuang dengan begitu banyaknya obat-obatan. Oh Tuhan, kuatkan kami. Jangan biarkan iman kami menjadi lemah, tetapi kami percaya bahwa di dalam waktu Tuhan akan memberikan mukjizat yang nyata bagi setiap kami. Berkati kami semua Tuhan dengan kondisi kesehatan yang baik, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit dan virus corona yang sekarang masih ada di sekeliling kami. Walau mungkin di beberapa tempat sudah ada di antara kami yang menjalani vaksinasi, tetapi kiranya Engkau tetap jagai kami. Berikan kami tetap ada kebahagiaan dan sukacita agar imun kami terus bertambah. Demikian pula kami memohon agar sukacita di dalam Tuhan tetap ada, terlebih ketika di dalam minggu depan kami akan kembali menerima sakramen perjamuan kudus di dalam ibadah Kamis Putih. Kiranya roti dan anggur yang boleh kami terima itu sungguh semakin menguatkan dan menggairahkan iman percaya kami kepada Engkau, agar kami tidak jatuh di dalam pencobaan tetapi tetap kuat dan setia sampai pada akhirnya. Bahkan di dalam menghayati kesengsaraan Kristus, penderitaan yang kami alami belum seberapa dibandingkan Tuhan yang sudah menderita bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, teruslah berjalan mendampingi kami. Kami memohon berkat-Mu untuk anak-anak dan cucu-cucu kami dimanapun mereka berada, agar damai sejahtera juga boleh hadir bersama dengan mereka di dalam membangun kehidupan keluarga, di dalam membangun cinta kasih, ekonomi keluarga, juga kiranya Engkau tambah-tambahkan. Terima kasih ya Kristus atas segala hal yang sudah boleh Tuhan beri.
Dan biarkanlah semua kami panjatkan dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas hidup yang boleh kita terima daripada Tuhan, kita akan menghaturkan persembahan, dan sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan dari Kidung Pasamuan Jawi KPJ nomor 163, Kawulo Bombong. Kawula bombong puji, kalbe Allah katibatuka, sestu kawula bombong, rana lelah betandatuka, kawula tan ketuji, kuasa pengatuka, sebatu pemilu jengken, mengku pengajeng-ajeng. Mengkawula aturken ingkang kawula gadhahi, najan timbang pelayan berkah ingkang patuko paringken. Nanging kula sumadya ngaturken kalayan legawa, punika sadaya damel rena patuko. Mari kita berdoa menghaturkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri. Betapa luar biasa kami terima berkat-Mu hari lepas hari, yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Dan sekarang kami kumpulkan sebagian berkat yang sudah kami terima itu, agar Tuhan pakai di dalam gereja Tuhan, di dalam mencukupi kebutuhan yang ada, tetapi juga dipakai oleh Tuhan untuk membantu masyarakat di sekeliling. Karena itu ya Tuhan, kuduskanlah dan terimalah berkat kami yang sudah dikumpulkan saat ini. Kami serahkan diri kami seutuhnya, hingga kami juga dapat memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan hanya di dalam Kristus Yesus, sumber juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin. Dia akan turun tangan
dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti dia buka jalan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah, dia akan turun tangan membela. Sebab dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dia